Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-temanku sekalian dan juga izin dengan Bapak dosen dan juga asisten lab praktikum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas PPT saya yang berjudul tentang sesar. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada 4 menu ya tampilannya dan mari kita langsung saja mulai biodata dulu untuk perkenalkan diri. Baik, nama saya adalah Agil Syambari, NPM saya 25041070110008. Saya berasal dari Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Geofisika. Baik, kita akan langsung ke materinya ya teman-teman. Nah, di sini ada sekitar 7 subjudul yang akan saya bahas di sini dalam PPT ini. Yang pertama itu ada pengertian dari sesar itu sendiri. Ya, secara umum, sesar itu adalah retakan pada kerak bumi yang disertai pergeseran atau perpindahan massa batuan. Nah, sesar ini terjadi biasanya akibat gaya tektonik, seperti tekanan kompresi, tarikan ekstensi, atau geseran. Nah, sesar ini merupakan bukti adanya deformasi kerak bumi. Maksud dari deformasi itu adalah sesar ini sebagai bukti bahwa bumi itu selalu mengalami perubahan, teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada gambarnya, di situ ada sebuah gurun pasir ya, yang dimana terlihat ada sebuah sesar yang cukup banyak ya teman-teman. Dan itu terjadi ya ada dampaknya teman-teman. Tapi kita sebelum dampaknya kita lihat dulu penyebabnya kenapa. Nah, penyebabnya itu terjadi karena tekanan tektonik dari pergerakan lempeng bumi. Ya, terjadi karena gaya kompresi, ekstensi, dan juga geser. Nah, sesar sendiri itu terjadi juga karena perubahan suhu dan tekanan dari kerak bumi dan aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Teman-teman bisa lihat di gambarnya lagi juga. Di situ ada jalan yang mengalami sesar ya teman-teman. Itu karena di jalan tersebut dan di permukaannya itu mengalami tekanan tektonik dari lempeng bumi ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ada bagian-bagian sesar. Nah, bagian sesar ini perlu teman-teman ketahui karena bagian sesar inilah yang membuat permukaan itu tanpa mengalami perubahan. Yang pertama, teman-teman bisa lihat ada di bidang sesarnya. Bidang sesar tempat terjadinya pergeseran. Terus ada hanging wall, dinding gantung bagian atas bidang sesar. Dan juga ada footwall, dinding alas, yaitu bagian bidang sesar. Dan juga ada george zone, zona hancuran batuan di sekitar bidang sesar. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar itu bagian-bagian sesarnya itu terlihat jelas ya pada gambarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sesar. Nah, jenis-jenis sesar itu sendiri itu mempunyai 3 jenis, teman-teman. Yang pertama itu ada sesar normal yang terjadi karena gaya tarikan ekstensi dan dinding gantung turun terhadap dinding alas. Teman-teman bisa lihat pada gambar di normal fault itu dia mengarah ke bawah kan. Nah, selanjutnya ada sesar naik, reverse fault. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping itu reverse fault-nya. Itu disebabkan karena tekanan kompresi. Yaitu dindingnya gantung dan dia tuh naik ke terhadap dinding alasnya, teman-teman. Selanjutnya ada sesar mendatar, strike slip fault. Ya, pergerakannya sejajar dengan permukaan bumi. Dia bergesernya tuh secara horizontal, teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada strike slip fault pada gambar. Ya, contoh aslinya ada di sesar San Andreas, teman-teman. Jadi dia bergeraknya secara mendatar, teman-teman. Bukan naik dan juga bukan turun. Nah, selanjutnya ini ada dampaknya, teman-teman. Teman-teman tadi udah mengetahui bagian, jenisnya. Nah, sekarang ini dampaknya, yaitu sesar dampak terbentuknya sesar itu menimbulkan gempa bumi tektonik dan juga mengubah morfologi di permukaan bumi, baik itu lembah, tebing, patahan. Terus dapat menjadi jalur keluarnya panas bumi atau geotermal. Yang empat,
mempengaruhi aliran sungai dan topografi. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar itu bahwa dampaknya itu lumayan cukup signifikan ya teman-teman. Gempa bumi ya, gempa bumi teman-teman bisa melihat sendiri itu dari terbentuknya sesar ya, bisa mengakibatkan gempa bumi teman-teman. Ya, itu bisa mengakibatkan korban jiwa, kerusakan pada bangunan, dan juga infrastruktur. Dan juga mengalami perubahan secara geologi, seperti sungai ya, aliran sungai. Nah, teman-teman bisa melihat mungkin di lingkungan teman-teman ratusan tahun yang lalu atau bahkan puluhan tahun, yang dimana aliran sungai itu awalnya mungkin lurus ya, maksudnya masih satu arah. Sekarang atau mungkin tahun kedepannya nanti dia bakal berubah teman-teman jalurnya. Antara dia ke samping, atau dia bergeser ke bawah, atau dia bakal naik, atau dia bahkan tidak mengalir lagi. Itu karena terbentuknya sesar itu tadi teman-teman, karena pergeseran dari kera buminya. Nah, selanjutnya ada contoh sesarnya teman-teman. Nah, di sini saya mengambil contoh sesar tuh di Indo saja teman-teman ya. Karena di Indonesia ini lebih terlihat lah, lebih gampang dilihat secara nyatanya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada sesar Semangko teman-teman dari Sumatera ya. Teman-teman bisa melihat itu sesarnya itu nampak banget teman-teman ya, patahannya terlihat jelas. Dan juga ada selanjutnya ada sesar Lembang. Nah, di sesar Lembangnya ini teman-teman juga bisa melihat di Jawa Barat ya teman-teman. Hampir mirip sekilas dua gambar ini karena sama-sama sesar. Namun mungkin karena di sesar Lembang ini tampak sedikit ya patahannya dibandingkan dengan sesar Semangko. Oke, selanjutnya ada upaya mitigasi di daerah sesar. Nah, teman-teman, itu perlu mengetahui teman-teman, mitigasi di daerah sesar itu gimana, supaya teman-teman itu bisa mengetahui bagaimana kalau ada sesar yang tiba-tiba muncul di permukaan. Nah, yang pertama tuh ada pemetaan wilayah rawan sesar, teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen membuat bangunan, tempat tinggal, atau bahkan untuk sekolah dan sebagainya, teman-teman tuh harus tahu dulu pemetaan wilayah teman-teman, yaitu dengan cara mengintegrasikan informasi tentang sesar lembang dalam perencanaan tata ruang. Itu mengurangi risiko gempa bumi, teman-teman. Nah, selanjutnya ada bangunan tahan gempa. Nah, caranya gimana sih supaya kita bangunan kita tuh tahan gempa? Ya, dengan membangun infrastruktur yang tahan gempa bumi seperti bangunan, jembatan, dan jalan dengan material-material yang bagus dan bahan-bahan yang baik sehingga bangunan tersebut kokoh, teman-teman. Selanjutnya ada edukasi masyarakat. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah mengetahui beberapanya, teman-teman juga harus mengedukasi masyarakat juga, teman-teman, supaya saling meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko gempa bumi dan cara mitigasinya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman udah edukasi masyarakat, teman-teman bisa melakukan sistem peringatan dini gempa bumi. Ya, ini biasanya dilakukan oleh pihak yang berwenang, teman-teman. Yaitu mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi untuk memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum gempa bumi terjadi. Biasanya ini disampaikan oleh BMKG dan sebagainya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya materi yang saya sampaikan mungkin sudah cukup dan kita bisa melihat kesimpulannya ya, teman-teman. Nah, kesimpulannya, teman-teman bisa mengetahui bahwa sesar adalah hasil aktivitas tektonik yang menyebabkan deformasi batuan, dan juga jenis sesar bergantung pada arah gaya yang bekerja. Pemahaman tentang sesar penting untuk mitigasi bencana dan tata ruang wilayah. Nah, sesar ini mungkin adalah sebuah bentuk asli bahwa bumi itu selalu mengalami perubahan, teman-teman. Dan juga jenis-jenis sesar, bagian-bagiannya itu juga teman-teman bisa mengetahuinya dengan lebih lanjut supaya teman-teman tuh tahu nanti jika ada sesar yang tampak muncul pada permukaan, teman-teman ini udah tahu nih jenis sesarnya ini yang gimana gitu. Terus teman-teman ini tahu nih bagian-bagian sesarnya ini apa. Jadi lebih meningkatkan wawasan teman-teman. Terus juga ada pemahaman tentang sesar penting untuk mitigasi bencana. Nah, teman-teman ini juga bisa eh, menambah wawasan juga tentang mitigasi bencana. Contoh ada gempa bumi dan sebagainya. Teman-teman tuh udah tahu gimana caranya eh,
mengamankan diri dan sebagainya. Teman-teman tuh lebih tepatnya tuh teman-teman tuh udah tahu sebelum gempa bumi itu terjadi apa yang harus teman-teman lakukan. Contohnya tadi dengan bangunan ya harus dibangun dengan material-material dan bahan-bahan yang baik supaya bangunan itu kokoh. Dan juga harus teman-teman edukasi masyarakat. Nah, teman-teman sebelum teman-teman edukasi masyarakat, teman-teman harus pahami dulu nih apa poin-poin yang udah disampaikan tadi supaya setelah teman-teman udah mengetahui yang informasi-informasi yang benar, teman-teman baru bisa mengedukasi masyarakat dengan baik. Dan juga tata ruang wilayah supaya teman-teman tuh terhindar bisa dibilang meminimalisir korban jiwa atau dampaknya teman-teman. Nah, tujuannya dibuat ini itu supaya teman-teman tuh memahami gitu apa itu sesar dan konsep dasarnya. Teman-teman tuh tahu juga faktor pembentuk sesar itu gimana. Teman-teman juga mengenal struktur utama pada sesar itu apa-apa aja. Dan teman-teman juga mengetahui jenis-jenis berdasarkan gaya sesar dari gaya tektonik. Dan teman-teman juga bisa mengetahui dampak akibat aktivitas sesar terhadap lingkungan. Dan juga ada beberapa contoh tadi yang udah saya eh, berikan di pada slide sebelumnya, yaitu contoh di Indonesia ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu berdasarkan teori dengan contoh yang nyata. Yang ketujuh ada mitigasi menjelaskan cara mengurangi risiko di daerah sesar. Dan kesimpulannya tadi, yaitu melakukan poin penting tentang sesar dan pentingnya pemahaman geologi teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf jika ada salah kata dan ada kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan juga untuk asisten lab, izin dan juga untuk dosen yang menonton video ini. Saya Agil Syambari, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.